Oke, selamat pagi ibu-ibu. Apa kabarnya hari ini? Pagi, Pak. Baik, alhamdulillah. Ah, sehat Ibu Raya, Sehat, Pak. sehat Ibu Sri. Sehat, Pak Dani. Jadi hari ini kita akan praktek coaching. Dan pada saat ini saya sebagai observer, nama saya Hamdani, dan coachnya Ibu Sri, dan yang berperan sebagai coachnya Ibu Raya Nababan. Jadi ibu-ibu yang perlu diperhatikan dalam praktek coaching ini ada 4 aspek, Ibu. Yaitu yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, dan apa namanya itu, memegang kata kunci. Itu ya Bu ya. Pada coaching ini nanti harus diperhatikan alur cerita ya Ibu ya. Alur cerita itu apa? Tujuannya apa? Tujuan kemudian identifikasi masalahnya apa? Kemudian rencana aksi yang akan diterapkannya bagaimana? Kemudian tanggung jawab yang akan dilakukan oleh si coachnya itu apa? Berarti kan ada tidak lanjutnya ya Bu ya. Kemudian yang itu perlu yang seperti itu yang harus diperhatikan. Mungkin tidak panjang lebar saya Ibu ya. Kita mulai saja kegiatan coaching ini ya Ibu ya. Mungkin saya persilakan Ibu-ibu untuk praktekkan coachingnya. Baik. Halo, Bu Sri. Halo, Bu Raya. Ini, Bu. Bu Raya, mohon maaf nih, suaranya kok rada-rada paro ya, jadi kurang jelas. Oh, enggak, Bu. Mungkin lagi semalam itu membimbing anak-anak itu untuk latihan paduan suara. Jadi agak-agak serak lah suara ini, tarik suara. Oh, gitu. Iya. Apa gerangan nih, Bu Raya? Ibu nggak repot kan? Mudah-mudahan ini saat ini lagi longgar nih, Bu. Oh ya, Nah, syukurlah. Hmm. Saya mau bercerita dulu sama Ibu ya tentang ini masalah pembelajaran anak-anak itu di kelas 12 MIA 1 gitu ya. Itu saya kan Ibu kan sudah tahu ya, saya kan membawa pelajaran matematika gitu. Nah, 3 bulan terakhir ini Bu, itu saya perhatikan ya, ketika selesai pembelajaran kan saya kan berikan tagihan gitu. Akui sejauh mana kemampuan siswa ketika saya sudah menyelesaikan pembelajaran gitu. Nah, tagihan itu ada dua, satu itu berupa latihan di kelas dan juga latihan di rumah gitu supaya anak-anak pemahaman konsep yang saya berikan itu lebih matang lagi gitu. Nah, memang ketika pembelajaran itu kan di kelas itu saya memberikan latihan, kemudian saya berikan waktu kepada siswa dan ketika menyelesaikan soal itu memang selalu saya bimbing mereka gitu karena saya kalau dalam pembelajaran matematika itu mengingat kemampuan siswa ya, khususnya ya sekolah kita ini kan yang di pedesaan ini kan Bu, tentu fasilitas belajar itu atau bimbingan belajar itu agak terbatas dan juga kemampuan orang tua kan juga Ibu sudah tahulah bagaimana latar belakang dari para siswa kita ini ya, kan kebanyakan mereka bertani, jadi tentu orang tua kurang memfasilitasi untuk memberikan les tambahan di misalnya di tempat bimbingan belajar gitu. Nah, jadi ketika memang di kelas itu saya selalu mengarahkan anak-anak, mungkin karena terus saya bimbing untuk menyelesaikan soal. Nah, mereka bisa mengikutinya gitu. Nah, tapi setelah saya berikan latihan untuk di rumah gitu, yang tidak jauh beda lah dengan apa yang saya berikan ketika di kelas gitu. Uh,
anak-anak itu kok sulit untuk mengerjakannya, sulit menyelesaikan, bahkan ada yang tidak mengerjakan gitu. Jadi saya merasa bertanya-tanya gitu ya, di manalah penyebabnya ini, apa yang menjadi masalah ini menjadi bisa terjadi gitu. Itulah yang menjadi yang mau saya sampaikan kepada ibu gitulah. Baik Bu Raya, berarti tujuan Ibu nih jumpain saya mau sharing-sharing ya tentang tentang tugas anak-anak yang tidak terselesaikan. Itu yang saya tangkap Ibu ya, kalau dikerjakan di rumah. Sementara kalau di sekolah baik-baik saja dapat dikerjakan oleh anak-anak, seperti itu ya Ibu ya. Iya Bu. Jadi izin ya Bu Raya, karena mungkin lebih enak saya agak sedikit mencatat, boleh ya Bu? Boleh Bu. Boleh ya. Menurut Ibu nih, kalau di kelas latihan seperti apa yang sudah Ibu berikan gitu sama anak-anak? Ya, kalau di kelas itu kan Bu, saya kan biasanya memulainya dengan kadang saya buat dengan ice breaking gitu ya, supaya tidak terlalu kaku gitu, terus biar anak-anak juga bersemangat gitu. Nah, supaya kan kadang kan anak-anak ini kan menganggap matematika itu sulit. Dalam pikirannya belajar matematika itu sulit lah gitu. Terkadang sudah ada rasa apa gitu, pesimis gitu ya. Nah, saya kembalikan itu, saya ubah pesimis menjadi optimis gitu. Nah, dengan bernyanyi gitu ya. Kemudian dengan ya menanyakan keadaan mereka, saya menganggap mereka itu merasa dekat dengan saya gitu. Nggak masalah, saya nggak merasa rugi kalau saya hampir sebaya dengan mereka itu ya, setara dengan mereka gitu. Udah saya lakukan gitu. Terus saya buatlah model pembelajaran. Nah, yang sering saya sering melakukan aktivitas model pembelajaran itu tutor sebaya, Bu. Nah, tutor sebaya itu saya pilih kenapa? Mungkin ketika saya menjelaskan, mungkin bahasa saya itu kurang apa gitu, kurang mudah dimengerti mereka. Nah, saya lakukan dengan model tutor sebaya itu yaitu supaya di antara mereka itu ada yang bisa menjelaskan gitu, ada yang ahli. Saya pilihlah yang ahli sehingga dia bisa menjelaskan kepada temannya gitu. Kemudian saya lakukan juga dengan model penemuan terbimbing gitu. Saya bimbing mereka gitulah. Nah, kadang juga kalau melihat konteks yang saya ajarkan, saya buat dengan model kontekstual gitu. Karena saya selalu terapkan matematika itu hanya melatih proses berpikir saja. Ya, bagaimana kita bisa memikirkan sesuatu hal. Jadi anggap saja matematika ini hanya sebagai alat gitu. Itu saya jelaskan. Jadi jangan dianggap sulit. Itulah yang saya lakukan. Wow, kalau saya lihat sudah luar biasa nih strategi yang Ibu lakukan ya. Mengenai tutor sebaya nih Bu, ya. Apakah anak-anak ada kendala nggak ya Bu, pada saat teman yang mereka menerangkan atau menjelaskan ulang tentang materi yang Ibu berikan, ada nggak tanggapan yang bisa diberikan anak-anak kepada rekannya yang telah menyampaikan penjelasan ulang dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Iya, memang kalau tutor sebaya ini ada kadang dia mau, padahal dia bisa gitu. Kita pilih lah gitu. Kita sudah menganggap dia ahli. Misalnya kan kita berikan soal satu gitu kan. Nah, siapa yang bisa menyelesaikan itu? Nah, misalnya. Kemudian bagi yang tidak bisa menyelesaikan, coba kamu jelaskanlah kepada temanmu gitu. Itulah kriteria saya bahwa si anak itu sudah ahli gitu. Menyelesaikan satu soal aja gitu. Nah, tetapi terkadang anak ini juga nggak mau gitu, kadang kurang percaya diri gitu, ada yang merasa malu gitu. Ada juga yang malas, pintar tapi malas dia menjelaskan, malas dia berkata-kata menceritakan kepada temannya gitu. Ada juga seperti itu, memang kendala juga gitu. Terus ada juga mengajaknya jadi bermain-main gitu. Nah, kurang serius lah gitu lah. Itu tantangannya memang. Baru suasana kelas sih agak ribut sedikit lah, kurang kondusif lah gitu. Oh gitu ya Bu Raya.
kembali tadi kan Ibu Raya sudah memilih strategi nih, ada tutor sebaya, kemudian model penemuan terbimbing yang berbasis kontekstual. Untuk yang tugas di rumah, Bu Raya sudahkah meminta ke anak-anak tugas seperti apa yang mereka mau gitu? Atau sudah ada kesepakatan yang bisa Bu Raya bangun kepada anak-anak? Iya, karena sebenarnya sih kebanyakan matematika ini kan menyelesaikan soal-soal atau permasalahan gitu kan. Jadi memang nggak begitu banyak produk yang diharapkan gitu. Jadi lebih cenderung dia menggunakan IQ-nya gitulah memang. Nah, jadi harus kita ada sebagian yang mampu, ada juga sebagian kan IQ seseorang itu tidak sama gitu, ada yang berbeda-beda gitu. Iya. Nah, jadi memang tadi yang seperti yang Ibu Raya katakan IQ ya. Jadi kalau misalnya untuk tugas di rumah, berdasarkan tadi kan Bu Raya katakan IQ anak betul berbeda-beda. Untuk tugas di rumah, tindakan apa yang Ibu bisa berikan agar tugas-tugas yang Ibu berikan bisa terkerjakan oleh yang beraneka ragam karakter atau IQ yang mereka punya berdasarkan IQ yang anak-anak punya, Ibu? Iya, itulah Bu, setelah saya bercerita itu sama Ibu, baru saya teringat ternyata saya nggak menyadari gitu bahwa memang intelijensi atau IQ siswa itu berbeda-beda ya. Nah, nanti saya itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ya, dilihat dari kemampuan awal siswa. Nah, saya akan memetakan nanti kemampuan awal siswa dengan mengadakan pretest. Nanti saya akan mengadakan pretest atau pertanyaan pemantik. Nah, di situ nanti saya akan memetakan kemampuan awal siswa, Bu. Jadi kalau selama ini saya memberikan latihan itu secara keseluruhan gitu. Saya seragamkan semuanya. Ternyata setelah saya bercerita barulah saya terbuka pikiran saya. Ternyata memberikan soal itu nanti atau latihan-latihan kepada siswa tidak boleh sama, ya. Jadi nanti saya akan memetakan kemampuan siswa untuk memberikan soal-soal yang akan dilatih di rumah. Nah, itu nanti itulah rencana yang akan saya lakukan nanti. Kemudian saya juga untuk memastikan apakah siswa tersebut sudah mengerjakan tugas yang saya berikan tadi. Nah, saya akan kebetulan kami masih ada WA group, Bu, WA group mata pelajaran matematika. Kemudian kan Ibu tahulah kan, kelas 12 ini kan sudah menuju dewasa gitu. Jadi namanya sosmed itu sudah hafal lah mereka itu. Jadi nggak canggung lagi memang. Jadi kadang-kadang saya di WA group itu pun kami udah bisa bercanda-canda gitu, Bu. Saya memang menganggap bahwa kelas 12 itu karena dari segi ukuran badan pun hampir sama besarnya dengan saya. Jadi saya merasa muda kadang kalau udah bersama dengan anak kelas 2 SMA, saya nggak pernah merasa tua gitu, Bu. Jadi kadang di WA group itu pun saya mau juga bercanda-canda dengan mengingatkan mereka nanti, saya akan ingatkan. Cuma di WA group itu saya nggak ada koordinasi dengan orang tua. Berarti nanti saya akan meminta juga itu nomor handphone ya atau koordinasi dengan orang tua mereka untuk saya buat grup dengan orang tua gitu, memastikan bahwa mereka supaya memantau anak-anak belajar di rumah atau memberitahukan bahwa ada tugas latihan matematika. Nah, dan ini juga karena sebagian orang tua itu kebanyakan bertani kan, Bu, tahulah siswa kita kan. Jadi ada juga orang tua yang tidak memiliki WA gitu. Nah, saya akan melakukannya dengan cara itu tanda tangan gitu. Nanti ada paraf orang tua. Nah, di sana kemudian saya akan buat nanti buku aktivitas di rumah, buku kecilnya.
dibuat nanti tanggal sekian gitu. Jadi dibuat penjadwalan. Itulah Bu nanti yang saya lakukan nanti untuk mengatasi permasalahan saya ini. Wah, luar biasa nih Bu Raya punya strategi sendiri nih ya, dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada tadi, Bu Raya katakan, Bu Raya, eee, mau memetakan ya kan, memetakan kemampuan awal siswa, kemudian tugas yang diberikan juga akan berkoordinasi nih ya, dengan berkoordinasi Iya Bu, kepada orang tua, gitu ya Bu Raya iya Bu. ya? Terus kalaupun nggak ada WA tadi ya, Mm-mm. berkoordinasi dengan WA, grup orang tua. Kalau tidak ada, Bu Raya juga punya solusi, yaitu membuat buku hubung dengan orang tua ataupun memarap tugas hasil pekerjaan anak-anak. Seperti itu Bu Raya. Iya Bu, Oke, saya sungguh menarik nih. eh Permasalahan Bu Raya, tapi Bu Raya bisa menggali sendiri eh, bagaimana menyelesaikan masalah yang Bu Raya hadapi. Kalau menurut Bu Raya, eh, program yang rencana yang Ibu akan lakukan ini kapan ya waktunya, Bu? Iya karena secepatnya lah Bu, soalnya kan pelajaran matematika itu 8 jam 1 minggu gitu. Jadi Oh, saya ada 4 kali pertemuan, hampir setiap hari ketemu aja dengan saya. oh Untuk ya, Bu ya. itu ya Bu, karena itu andalan mereka itu ciri khasnya matematikanya lebih banyak Mm-mm. jadinya kan. Jadi nanti akan saya laksanakan lah minggu depan. Langsung saya mulai lah Bu. Karena selama ini saya agak kenapa ya gitu bertanya-tanya, makanya saya jumpai ibu lah gitu. Jadi tapi sekarang saya udah merasa lega, ternyata banyak hal yang harus saya lakukan rupanya, baru terbuka dalam pikiran saya. Luar biasa, pokoknya luar biasa lah rencana yang Bu Raya programkan ini. Sangat menarik. Jadi bisa Ibu lakukan semoga dengan lancar nanti ke depannya. Bu Raya, untuk melihat progresnya, boleh nggak kita nih ketemu lagi? Iya, nanti kan Bu, Heeh, saya untuk progresnya kan 1 bulan terakhir, ini kan heeh, bulan April ya kan Bu. mhm, Nah, bulan Mei nanti 1 bulan itu saya akan buat penilaian, mhm. kemudian saya akan perhatikan berapa orang siswa yang sudah mengerjakan tugasnya. Nah, nanti juga di sana akan saya kasih reward lah sama anak-anak itu nanti. Siapa yang paling banyak mengerjakan latihannya. Nanti akan saya sampaikan sama ibu lah. 1 bulan yang akan datang. Oke, Bu Raya, luar biasa ditambah lagi ada reward lagi ya dari Bu Raya gitu ya. Ya bagi anak-anak yang mengerjakan banyak tugas gitu ya. Semoga ini akan berjalan dengan lancar ya Bu Raya. Iya, Jadi perasaan Bu Raya saat ini gimana Bu Raya? iya, saya kan itu tadi saya bilang saya rupanya sudah lega gitu, sudah Mm-mm. terbuka pikiran saya. Terus karena selama ini kan saya hanya menyuruh anak-anak itu saya kasih tugas kerjakan 1 sampai 10. Ternyata saya harus melakukan itu tadi yang saya rencanakan tadi dan harus apa yang saya lakukan gitu. Jadi Nah, sepertinya terjawablah dengan apa semenjak ketemu dengan ibu. Jadi terjawab apa yang saya permasalahkan selama ini gitu. oke Bu Raya. Jadi ada lagi nggak nih yang mau di sharing-sharing nih sama saya? Sepertinya itu aja Bu. Oh, gitu aja ya Bu ya. Oke, kalau tidak ada, mohon izin minta maaf nih Bu Raya. 5 menit lagi saya kan mau masuk kelas nih. Iya Bu. Eh, Bolehlah ya, saya pamit undur ya Bu ya, Bu Raya ya. Ya makasih Bu ya, makasih sudah menjadi teman saya untuk bercerita dan berbagi ya Bu ya. Semoga Mm-mm. nanti kita semakin menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil dengan apa yang kita lakukan. Makasih ya Bu. Amin. Iya Bu Raya, sama-sama. Terima kasih Bu Ibu. Wah, menarik ini untuk dibahas
Di sini akan saya bahas tentang ini, banyak nih catatan yang cukup menarik yang mau saya utarakan. Bahwasanya setelah pengamatan saya dalam praktek coaching yang ibu-ibu lakukan sudah terlihat dengan baik ya ibu ya. Itu sudah dapat terlihat di saat ibu menyajikan coaching tersebut, di antaranya ibu sudah ibu coachingnya ibu Sri ya. Iya, Ibu Sri di situ sudah mendengarkan dengan baik para coachingnya mengutarakan apa yang dialami permasalahannya, kemudian sebagai coach, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sangat baik, kemudian terstruktur dan memberikan solusi-solusi atau memancing sebuah eh, menimbulkan solusi-solusi yang timbul oleh coachnya. Kemudian di saat Bu Raya dan Bapak ini sebagai coachnya mengutarakan masalahnya, saya melihat Ibu Sri sebagai coach sudah terlihat merasa keadilan penuh dalam menanggapi permasalahan coachingnya. Dilihat dari saya lihat ini catatan saya di alur tirta. Di alur tirta saya lihat di sini Ibu sudah eh, juga udah menanyakan beberapa sapaan dan memberikan interaksi dan menggali tujuan pertemuannya apa. Di awal percakapan kemudian ibu menggali permasalahan coachnya apa, menanyakan langsung apa yang dialami atau permasalahan yang dihadapi coachnya. Jadi di sini ada interaksi dua arah itu antara coach sama coachnya. Jadi di situ tersebut maka muncullah sebuah identifikasi masalah yang kalau dibilang T-nya tadi tujuan umum sudah Ibu utarakan, kemudian identifikasi masalahnya muncul dari coachingnya, yaitu identifikasi masalahnya bahwasanya ada anaknya diberikan tugas jarang dikerjakan. Mungkin ibu coachingnya menyatakan mungkin karena faktor-faktor orang tuanya sebagai petani tidak difasilitasi oleh orang tuanya, kemudian tidak adanya pendampingan dengan kesibukan orang tuanya tidak ada pendampingan sehingga orangnya sibuk dengan kegiatannya gitu. Jadi di sini ibu sudah saya lihat udah ada tahapan-tahapan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagaimana ibu menggali eh, me- eh, mengkaitkan identifikasi masalah tersebut dengan rencana aksinya para coachingnya gitu dengan coachingnya. Kemudian di sini ibu menanyakan kata-kata pemantik apa pertanyaan pemantik. Kemudian eh, ibu coachingnya ibu Nababan menyatakan dia ada ibu menyatakan rencana yang telah dilakukan. Kemudian coachnya menyatakan rencana yang udah dilakukan udah pembelajaran-pembelajaran sudah saya lakukan. Mulai dari pembelajaran yang eh, menggunakan tutor sebaya, menggunakan penemuan terbimbing, pembelajaran kontekstual gitu. Jadi pertanyaan apa namanya jawaban-jawaban rencana aksi awal sudah dilakukan Ibu apa kan ternyata eh, di saat pembelajaran masih minim juga apa namanya pembelajaran-pembelajaran tersebut. Kemudian muncul lagi pertanyaan ibu gitu kan, bahwasannya ibu menanyakan bagaimana gitu kan tentang eh, apa pembelajaran tutor sebaya itu gitu kan. Apa namanya tantangan pembelajaran tutor sebaya tersebut gitu. Jadi ibu coachingnya di sini menyatakan eh, adanya kekurangan kepercayaan diri kepada si anak tersebut. Kemudian ibu cari lagi pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian para coachingnya langsung bisa apa namanya menarik sebuah oh yang benarnya seperti ini gitu sehingga dia bisa menemukan solusinya gitu. Solusinya di sini saya lihat bahwasanya rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk perbaikan rencana aksi awal tadi adalah yang pertama ibu coachnya mengatakan pertama adalah
pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya sebelum dilakukan ibu coachingnya menyatakan saya memetakan dulu kemampuan siswa sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kemudian dengan karena ini permasalahannya tugas di rumah tidak dikerjakan, maka eh, coachingnya menyatakan saya akan memberikan soal yang tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Jadi itu bagus sekali. Tidak boleh sama. Jadi saya harus memberikan ada perbedaan sesuai dengan kebutuhan si anak gitu. Karena semua kebutuhan anak itu tidak sama. Kemudian di sini menariknya lagi adalah ibu berkoordinasi dengan orang tua. Kemudian bagaimana bentuk koordinasinya kan itu. Jadi kan ibu coachnya menyatakan bagaimana bentuk koordinasinya seperti itu. Ibu menyatakan nanti koordinasinya melalui grup WA. Kemudian nanti saya membuat buku aktivasi siswa sehingga kan menyatakan benar-benar kegiatannya itu benar-benar dilakukan gitu. Benar-benar dilakukan. Jadi di sini kan ada sebuah tanggung jawab si siswa tuh benar-benar dilihat dari kegiatan aksinya itu. Kemudian di sini tanggung jawab ibu di T-nya, tanggung jawab di sini lihat bahwasanya coachnya mengutarakan eh, kapan nih ibu lakukan gitu kan. Seminggu depan bu katanya gitu. Coachnya menjawab. Kemudian coachnya bertanya lagi, eh, jadi kan coaching ini kan tidak berhenti di sini, kita mau lihat perkembangannya. Jadi coachnya menyatakan juga 1 bulan ke depan akan melihat hasilnya. Jadi alur Tirta yang saya lihat ini sudah kelihatan ibu ya dari yang ibu sampaikan. Jadi di sini ada catatan kecil ini ibu. Jadi kan ibu tadi kan menyatakan pembelajaran tutor sebaya. Kemudian apa kendalanya? Kurang percaya diri. Jadi mohon maaf ibu coach ada sedikit di sini ada sedikit sebuah pertanyaan bagaimana menciptakan kepercayaan diri anak kan itu permasalahan sedikit ya kan sedikit kan percaya diri itu kebanyakan tidak kurangnya percaya diri gitu. Ternyata percaya diri ini kan ada satu konteks masalah yang harus digali sebenarnya. Jadi ibu bagaimana membuat anak itu bisa percaya diri gitu. Nah, jadi itu aja sedikit ibu. Jadi kepercayaan diri itu adalah konteks yang benang merahnya untuk mengatasi itu, tapi di situ tidak ibu gali untuk mengungkapkan langkah ibu Ryan Baban sebagai coachnya untuk menggali kepercayaan diri itu bagaimana. Oke ibu, jadi saya tanyakan ibu ya ibu ke coachnya. Menurut ibu ya kompetensi apa yang ibu kembangkan di dalam kegiatan coaching ini? Nah, jadi kompetensi yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan presence, Pak. Jadi hadir sepenuhnya. Jadi tidak hanya 2 sih sebenarnya, 4 aspek, menjadi pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, kemudian menemukan kata kunci, itu perlu saya kuasai, saya sebagai coach. Nah, seperti itu, Pak. Oke, Ibu bagus Ibu ya. Berarti Ibu mengembangkan kata kunci pasti ada lah itu Bu ya, gitu kan. Iya, benar. Kehadiran penuh, pertanyaan berbobot ya Bu ya. Mhm. Nah, kemudian kalau menurut Ibu dalam praktek coaching ini berdasar skala prioritas itu menurut Ibu, Ibu menuju angka berapa tuh dengan skala 1 sampai 10? Kalau perfect kayaknya saya mesti harus belajar ya, Pak, ya. Saya sih skalanya di antara 8 sampai 9. Eh, Bagus lah ya Ibu. Kalau Ibu menurut pendapat Ibu, kenapa Ibu menyatakan range-nya bisa 8 sampai 9? Jadi, kalau menurut saya, pemahaman saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot dan, hadir penuh ya, present terhadap kunci saya, ya, kemudian menemukan kata kunci, meskipun mesti ada nih, pertanyaan yang belum saya gali lagi dari kunci saya tadi gitu kan, Pak. Seperti itu. Jadi, saya sih mesti
banyak lagi belajar. Nah, jadi saya belum bisa range-nya 9 sampai 10. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Super luar biasa sekali. Untuk coachingnya, terima kasih Ibu. Ibu udah luar biasa sekali mengutarakan kegiatan-kegiatan secara alami. Kemudian benar-benar apa namanya itu program yang baik untuk bagaimana menuntaskan permasalahan anak di kelas. Mungkin itu saja kegiatan coaching kita hari ini. Mungkin saya akhiri ya Ibu ya untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri, selamat pagi ibu-ibu, sehat dan salam bahagia. Selamat pagi, Pak Abdani. Salam bahagia juga.